mitos yang sering dihinggapi ataupun dihadapi oleh seorang penulis terkenal. Yang pertama adalah bahwa mitos penulis terkenal itu harus selalu inspiratif dan harus selalu produktif ya. Artinya apa? Ketika mereka setelah menulis satu buku, harus menulis buku yang lain. Setelah menulis, mereka harus menulis buku yang lain. Jadi artinya tidak putus dalam menulis gitu. Padahal itu kan mitos ya teman-teman. Namanya orang mau sehebat apapun pasti ada capeknya gitu. Pasti ada jenuhnya. Sehingga tidak mungkin juga selalu tiap waktu dia harus menulis buku yang buku tersebut kemudian buku yang laris, yang terkenal ya. Itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, kesuksesan finansial itu pasti sejalan dengan kesuksesan karya tulis bukunya. Padahal belum tentu ya teman-teman ya, karena itu tadi kita bicara selera pasar ya, yang dicari oleh pembaca itu adalah yang sesuai dengan selera mereka. Belum tentu juga si penulisnya itu mau mengorbankan kualitas tulisannya demi selera pasar kan. Nah, sehingga belum tentu sebuah karya bagus itu berhubungan dengan keuntungan secara finansial ya, ataupun penjualan yang bestseller gitu. Jadi itu yang kedua mitosnya. Kemudian yang ketiga mitosnya adalah bahwa penulis terkenal itu tidak pernah mengalami kegagalan. Itu mitos yang menekan diri mereka sendiri gitu, mempressure diri mereka sendiri bahwa ketika mereka mungkin tulisannya kurang bagus ataupun di pasarnya kurang diterima pasar, ya mereka jadi down ya, mereka jadi jadi tidak percaya diri gitu, karena ya mereka selalu beranggapan bahwa tulisan mereka tuh harus tulisan yang bagus ya, karena mereka sudah terkenal gitu ya. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, mitosnya adalah penulis terkenal itu selalu punya kontrol atas karya tulisnya. Padahal belum tentu juga ya, saya jelaskan tadi. Bisa jadi karya tulisnya ini dikontrol oleh selera pasar kan. Jadi ya si penulis harus kompromi, mungkin merubah sebagian dari tulisannya agar sesuai dengan selera pasar gitu, ataupun juga sesuai dengan selera dari penerbit ya, karena ya penerbit juga mau buku-buku yang sudah dicetaknya itu terjual gitu kan, tidak balik lagi dari toko buku. Yang kelima adalah ya kritik yang baik ataupun juga pujian kepada suatu tulisan pada satu bagian tulisan itu berarti secara keseluruhan tulisan itu bagus. Belum tentu ya teman-temannya. Bisa jadi pujian itu hanya berlaku pada satu bagian tertentu dari tulisan, sementara bagian yang lainnya mungkin dianggap kurang bagus. Jadi tidak bisa dianggap satu pujian itu mewakili keseluruhan dari isi buku itu tadi. Nah jadi itu ya teman-teman